Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, latar belakang seringkali menjadi penghalang, menjadi bagian yang sulit yang dialami oleh para mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Padahal latar belakang menjadi fondasi dasar dalam penelitian dan seringkali menjadi sebuah pertanyaan krusial yang ditanyakan oleh penguji. Seperti apa latar belakang itu sebenarnya? Apa saja hal-hal yang harus ada dalam latar belakang? Kita akan bahas di video kali ini. So, simak sampai selesai ya. Ada 3 hal yang Anda harus tuliskan di latar belakang agar latar belakang ini menjadi latar belakang yang bagus. Yang pertama adalah mengenalkan topik penelitian. Yang kedua adalah menjelaskan masalah-masalah penelitian yang Anda angkat. Yang ketiga adalah rencana solusi secara singkat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, mengenalkan topik. Jadi dalam latar belakang, seorang peneliti harus mengenalkan topik penelitian yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Kenalkan topik dalam prinsip segitiga terbalik, atau dalam bahasa lainnya adalah deduktif. Jadi yang umum biasanya digunakan oleh para peneliti adalah deduktif, mulai dari yang umum menuju ke yang khusus. Contoh, kalau misal kita membahas penelitian mengenai model pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar contoh, maka yang biasanya dibahas dulu adalah pendidikan di Indonesia, atau pendidikan adalah dan seterusnya. Di sana ada state of the art, kemudian menuju kepada sekolah, kemudian menuju pada makul tertentu. Misalnya kalau di prodi saya adalah penjas, apa itu penjas, kemudian apa itu model pembelajaran dan seterusnya, sampai mengerucut kepada sebuah topik yang kita bahas. Jadi itu cara mengenalkan topik ya, dari yang umum ke yang khusus. Dan pastikan topik-topik ini diambil rujukannya secara ilmiah dari artikel penelitian terdahulu, dari buku-buku dan seterusnya. Dan jangan lupa tekankan tentang pentingnya topik tersebut, kenapa diangkat begitu. Isi yang kedua adalah masalah-masalah penelitian yang akan diselesaikan atau yang diangkat oleh peneliti. Di bagian kedua ini harus dijelaskan tentang masalah-masalah penelitian yang ada begitu. Masalah penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah maupun dari buku atau dari fenomena yang ada di lapangan. Nah, jadi pilihannya banyak. Yang pasti masalah ini harus ada sumbernya ya. Dari artikel penelitian terdahulu ya, secara empirik teman-teman bisa ambil datanya. Kemudian bisa juga diambil data dari lapangan dengan melakukan observasi pendahuluan atau survei atau wawancara dan seterusnya. Yang penting ada data yang dimunculkan di sana. Jadi masalah-masalah yang diajukan bukan asumsi pribadi ya, bukan pemikiran sendiri, tapi ada dasar secara ilmiah baik dari jurnal maupun dari observasi lapangan. Kemudian di bagian kedua ini jangan lupa juga dituliskan alasan pentingnya mengapa masalah tersebut diangkat. Fenomena atau kejadian yang dituliskan tersebut berupa masalah-masalah tadi harus ada hal krusial yang dijelaskan mengapa masalah tersebut diangkat. Jelaskan juga, misalnya boleh ditambahkan juga kompleksitas masalah yang muncul jika masalah tersebut tidak diatasi gitu ya. Jadi bahaya masalah itu kalau dibiarkan gitu. Nah, itu bisa ditambahkan juga untuk menguatkan alasan pentingnya masalah tersebut untuk diteliti begitu, dicari solusinya dalam penelitian Anda. Yang ketiga adalah rencana solusi secara singkat. Nah, jadi isinya yang ketiga adalah satu, kita coba tuliskan pendekatan-pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah kita tulis di paragraf sebelumnya. Ya, kalau contoh sederhananya tadi misal kita angkat tentang masalah
hasil belajar kurang bagus, psikomotor anak yang tidak maksimal, gerak koordinasi yang lemah, dan seterusnya. Solusinya kira-kira apa untuk masalah tersebut? Kalau mungkin teman-teman yang fokus di kepelatihan ada sebuah prestasi yang menurun, teknik dasar yang salah, atau taktik bermain yang kurang maksimal, sudah diangkat. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Jadi secara singkat kita munculkan solusi-solusi. Dan sekali lagi, sumber solusi itu bukan dari pemikiran pribadi, tapi dari sumber empirik atau dari jurnal maupun buku. Ya, artinya solusi tersebut bisa bersifat praktis, artinya hasil penelitian orang lain yang terdahulu, atau bersifat teori. Jadi tuliskan pendekatan-pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut dari sisi teori dan praktis. Ada hal penting untuk menuliskan solusi-solusi tadi. Yang pertama adalah munculkan dulu apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau peneliti terdahulu. Ya, kita ambil dari artikel-artikel di jurnal penelitian dengan subtopik atau tema yang sama. Contoh tadi misalnya kita mengangkat masalah tentang rendahnya hasil belajar psikomotor, rendahnya hasil belajar afektif, kognitif, maupun aspek yang lain tentang hasil belajar siswa, atau tentang kemampuan bermain dalam sebuah cabang olahraga tertentu. Nah, kita bisa cari solusi-solusi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kita tuliskan di sana juga, tambahkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, oleh peneliti terdahulu, dan apa-apa yang belum atau perlu dilakukan ke depan. Itulah yang menjadi celah atau yang nantinya menjadi solusi yang akan Anda angkat, solusi yang akan Anda lakukan dalam penelitian Anda. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang belum dilakukan, itulah yang menjadi solusi atas masalah yang Anda angkat dan memang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Otomatis Anda punya gap, ya, dan dari gap itu muncullah novelty atau kebaruan penelitian Anda, muncullah orisinalitas atau perbedaan penelitian Anda dengan terdahulu sudah ada, dan itu sebuah kualitas penelitian yang bagus. Jadi begitu teman-teman caranya. Perlu diingat bahwa rujukan-rujukan yang kita ambil atau sumber-sumber ilmiah yang kita ambil sebagai rujukan kita harus yang terbaru, atau batasnya adalah 10 tahun terakhir. Kalau tahun ini 2020 berarti 2010 maksimal yang harus kita ambil. Jadi 2009 ke bawah diusahakan untuk tidak diambil kalau memang masih ada rujukan-rujukan yang terbaru dalam topik yang kita bahas. Jadi 10 tahun terakhir. Kemudian jangan lupa ketika misalnya Anda melakukan observasi pendahuluan sebagai dasar masalah Anda, maka kaitkan dengan lokasi di mana Anda melakukan observasi tersebut. Jadi fenomena itu dikaji juga dari sisi lokasi atau tempat yang menjadi penelitian Anda. Oke teman-teman, mungkin itu hal-hal utama yang harus ada dalam latar belakang penelitian. Itu tadi mengenalkan topik, yang kedua adalah menjelaskan masalah penelitian, dan yang ketiga rencana solusi secara singkat untuk mengatasi masalah tersebut. Semoga teman-teman dimudahkan dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhirnya. Terima kasih. Silakan sebarkan video ini ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.